Selanjutnya yaitu yang keempat. Menurut saya jurnal tersebut itu digunakan, datanya itu cukup lengkap karena di bagian di bagian pembahasan dan juga hasil penelitian tersebut dijelaskan dengan rinci melalui data dan juga penjelasan kualitatif yang lengkap secara deskriptif. Jadi menurut saya lengkap dan jelas. Selanjutnya di bagian kelemahan penelitian. Di sini saya menemukan kelemahannya ada 3. Yang pertama yaitu lanjut di bagian kelemahan penelitian. Di bagian kelemahan penelitian itu saya menemukan ada 3. Yang pertama yaitu sumber yang digunakan rujukan kurang. Jadi maksudnya di sini adalah referensi yang digunakan oleh si peneliti itu tidak terdapat 2 lembar, tapi kalau saya temukan itu cukup 1 lembar. Jadi menurut saya sumber yang digunakan itu masih agak kurang sebagai jurnal nasional. Kemudian yang kedua yaitu abstraknya masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jurnal yang saya review ini abstraknya tidak dalam menggunakan bahasa Inggris, tetapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya anggap itu sebagai kelemahan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pada sampel penelitian tidak disebutkan jumlahnya. Jadi khusus untuk penelitian ini pada sampelnya itu dia tidak menyebutkan berapa banyak jumlah guru TK yang disupervisi oleh pengawas tersebut. Jadi saya anggap itu sebagai sebuah kekurangan atau kelemahan. Nah, adapun kesimpulannya dari jurnal ini adalah peran pengawas dalam pengembangan model supervisi akademik, teknik mentoring dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini dikarenakan dengan teknik mentoring dapat meminimalisir jarak antara pengawas dan guru, tercipta hubungan interpersonal yang berkelanjutan dan meningkatkan kompetensi guru. Namun demikian, dalam proses pelaksanaan supervisi akademik dengan teknik mentoring pengawas belum sepenuhnya membantu guru dalam meningkatkan kompetensinya. Sejatinya pengawas harusnya merupakan mentor bagi guru, tempat guru menyampaikan setiap kekurangan yang dihadapi dalam pembelajaran. Jika kompetensi guru meningkat, maka kompetensi peserta didik pun akan menjadi lebih baik. Adanya hambatan-hambatan pengawas dalam pengembangan model supervisi akademik teknik mentoring dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di gugus 1 TK Kecamatan Panumbangan antaranya adalah pengawas kurang memperhatikan peningkatan pedagogik guru. Yang menjadi fokus utama dalam supervisi yang dilakukan adalah pemeriksaan administrasi berupa perangkat, observasi kelas dilakukan hanya sekadar formalitas untuk mendapat tanda tangan dari guru untuk pelaporan. Sedangkan evaluasi hanya berupa saran dan himbauan untuk mengikuti seminar atau workshop. Hal ini menyebabkan guru kurang mendapatkan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan pedagogiknya. Karena mereka tidak dapat mengetahui tingkat kelemahan dan kesalahan ketika mereka melakukan proses pembelajaran. Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pengawas dalam pengembangan model supervisi akademik teknik mentoring dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di gugus 1 TK Kecamatan Panumbangan antara lain yaitu pengawas memberikan kesempatan kepada supervisor dan supervisi untuk bekerja sama dan aktif dalam pelaksanaan supervisi. Model yang dikembangkan disesuaikan dengan tahap pelaksanaan supervisi akademik dan ditunjang instrumen pendukung dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Ya, cukup sekian dari saya tentang review jurnal yang saya lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, menarik dan lengkap. Tapi ada sayangnya. Tahu tidak sayangnya apa? Ada yang mau memberikan masukan? Kalau saya melihat kesimpulannya itu kajiannya manajemen pendidikan itu. Coba Rizky buat buat argumen bahwa ini teknologi pendidikan. Peran pengawas dalam pengembangan model supervisi akademik teknik mentoring dapat meningkatkan mutu pembelajaran.
hal ini. Coba-coba buat apa ya, argumen ya, bahwa sebenarnya ini kajiannya teknologi pendidikan, Bu. Saya Oh, ya. Jadi menurut saya, Bu, ini kawasan teknologi pendidikan di bagian pengembangan. Kenapa? Karena dari judulnya saja itu sudah pengembangan, yaitu pengembangan model supervisi akademik. Kemudian di sini itu yang menjadi objek kajiannya yaitu adalah guru-guru dari TK pengembangan. Ya, dari TK Kecamatan Panumbangan. Jadi dia Jadi dia di sini difokuskan kepada guru-guru yang diteliti tentang bagaimana cara mengajarnya di dalam TK tersebut. Adapun yang yang dikoreksi di dalamnya itu dari segi administrasinya, seperti RPP yang digunakan oleh gurunya, kemudian proses atau cara mengajarnya di dalam, seperti model ataupun teknik yang dilakukan, kemudian cara penilaiannya terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, seperti itu, Bu. Jadi dia fokusnya ke pengembangan model ya. Iya, Bu. Jadi saya lihat yang menarik juga ini reviewernya Bu Rizky sendiri. Iya, Bu. Ternyata sudah reviewer. Terus jadi reviewernya saya sendiri, loh, reviewernya sendiri berarti ini udah tahu ini apa isinya ini. Nah, pasti nasional kan Bu Rizky? Iya, Bu, nasional. Argumennya saya terima. Jadi untuk pengembangan model itu menjadi kawasan teknologi pendidikan di bagian pengembangannya, mengisi akademik teknik mentoring. Jadi dia fokusnya walaupun apa yang dia mau kembangkan itu berkaitan dengan pengawas ya, berkaitan dengan seperti, tapi dia fokus sama saya pernah mengembangkan pengembangan model ORECAPSEC ya, online RECAPSEC itu tentang bagaimana rekrutmen kepala sekolah secara online, itu yang pernah saya kembangkan. Itu sudah dihakikan, sudah sudah banyak lah. Jadi lebih fokus ke pengembangan modelnya, tetapi kontennya itu adalah kontennya dari manajemen pendidikan atau pengawas. Nah, saya berfokus ke pengembangan model. Ya, jadi ada kolaborasi. Jadi itulah teknologi pendidikan. Berapa kali sampaikan bahwa teknologi pendidikan itu empty teknologi. Artinya bahwa konten apapun bisa masuk. Tapi kita sebagai pendesainnya, kita sebagai yang merancang gimana supaya materi-materi atau konten itu bisa digunakan. Ya. Nah, jadi matematika bisa masuk, IPA bisa masuk. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa teknologi pendidikan PGSD tidak linear dengan teknologi pendidikan, tidak paham dia. PAUD tidak linear dengan teknologi pendidikan, tidak paham dia. Matematika tidak linear dengan teknologi pendidikan juga tidak paham. Oh iya Pak Jalan. What heaven, Pak Jalan ada di sini ya? Pak Jalan nggak ada ya? Oh, enggak ada. Tidak ada kayaknya, Bu. Iya, Pak Jalal itu miss call saya. Ada apa ya? Mungkin salah pencet. Oke. Itu. Tadi ini baru satu ya, artikel ya Bu Amir ya, Bu Amir. Iya, Bu. Iya, Bu. Pak Jalal dia telat gabung beberapa menit. Padahal ini sudah bukan berapa menit, sudah hampir selesai kita. Gimana caranya? Saya janji itu cuma 1 jam saja. Karena ada deadline penelitian harus saya masukkan hari ini. Jadi penelitian yang saya rencanakan itu gamification, tentang bagaimana interaksi gamification itu. Ini contoh ya, salah satu contoh saja. Coba ditutup supaya saya kasih lihat gimana caranya saya mengembangkan suatu penelitian. Tutup dulu. Nah, bentar ya, saya bukakan ya. Oh, bukan. Bentar ya, gimana caranya itu saya supaya Anda juga paham, jangan latar belakang hanya berisi narasi yang tidak diperkuat oleh teori. Kenapa ini ya?
Barang sinopsis. Nah, ini. Ini kelihatan ya? Ya. Belum, Bu. Ah, Belum kelihatan, Ibu. belum kelihatan. Saya ulangi lagi. Sudah kelihatan? Ada yang Loading, Bu. Tidak, Bu. Udah kentara, Bu. Hanya start share screen. Oh, baru kentara. sudah ada? Ya, Ibu, sudah ada, Ibu. Oke, ini contoh ini nih. Ini tawaran ini untuk membuat satu penelitian dengan biaya 150 juta. Ini. Jadi kenapa saya ini apa ya istilahnya ya? Engaging learners online. Use interaction, gamification to increase the quality of learning, independent, interactive, and fun on ICE Institute's online course. Harapannya bukan cuma ICE Institute saja yang menggunakannya. Institut itu ICE Institute International, Indonesian Cyber Education. Jadi coba menawarkan suatu engaging learners online, suatu pengolahan pembelajaran online ini dan memanfaatkan gamification. Gamification ini apa ya? Pembelajaran dengan menggunakan game salah satunya ya, to increase the quality, untuk kualitas pembelajaran, pembelajaran mandiri, kemudian interaktif dan pembelajaran yang menyenangkan, to ICE. No, sebenarnya bukan cuma to ICE, tapi karena momennya ICE yang memberikan pembiayaan, jadi saya arahnya ke on ICE. Nah, saya memberikan latar belakang seperti ini. Saya kolaborasi dengan beberapa universitas. Saya sebagai ketua dari UPI, dari Malang, dari Surabaya, dari UPI, dan ada dari Universitas 11 Maret. Kemudian satu kolaborator dari UT. Tapi saya belum punya UT. Siapa UT-nya? Apakah si ini Reski ini dari mana ini Reski? Saya dari UIN, Bu. Hah? Dari UIN. 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 Iya. UIN yang mana? UIN Alauddin, Bu. UIN Makassar. Oh iya. Saya kira ada di sini saya bisa masukkan karena saya masih butuh 2, tetapi harus dari UT Universitas Terbuka sebagai kolaborator. Nah, gini caranya, karena saya membahas tentang gamification yang tentu saja ini tentang online learning ya. Itu saya langsung masuk ke teori-teori. Pembelajaran saat ini dilaksanakan melalui jaringan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini katanya Mason. Mason menyatakan bahwa pendidikan mendatang akan ditentukan oleh jaringan. Jadi gini, bukannya gedung sekolah. Jadi pernyataan kita itu didukung oleh teori. Saya menyatakan bahwa sekarang pelaksanaan pembelajaran ini ditentukan oleh jaringan dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu harus ada yang memperkuat, walaupun itu pandangan lama ya. Tapi banyak banyak pendapat yang terbaru, cuma saya mengambil yang sudah ada. Ntar ya. Sebentar ya, izin dulu sebentar ya, izin ya.
Oke. Halo. Ini presentasi kok mana ya? Oh, sorry. Mana ya itu? Ini ya. Kelihatan ya presentasinya? Iya Bu, masih kelihatan nih Bu. Belum masih Word-nya, Bu. Hah? Masih Word-nya, Bu. Oke. Nah, sekarang saya dari itu kemudian saya mengembangkan lagi bahwa kondisi ini didukung dengan adanya pandemi COVID, sehingga penggunaan teknologi komunikasi sudah terlihat di berbagai institusi. Ini saling menjadi satu rangkaian. Jadi berbicara teknologi informasi, saya masuk lagi pada pendapatnya ini Rudestan tentang teknologi informasi teknologi, kemudian bagaimana kecenderungan yang sangat jelas dalam penerapan teknologi komunikasi dalam pendidikan, yaitu ketersediaan dan penggunaan internet secara luas. Itu pendapatnya ini, Bear, Sosing, Jov, Hamster, banyak sekali pendapat berkaitan dengan itu. Jadi harapannya saya seperti ini, Anda bisa memberikan pada latar belakang masalah, diperkuat itu di teori. Nah, kalau undang-undang misalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu kan ada di aturan misalnya di permen atau aturan pembelajaran online, di aturan terbaru tentang perlunya kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan internet pada masa pandemi. Itu sudah menjadi landasan yuridis. Nah, kita tinggal perkuat, benar tidak bahwa online learning itu bisa meningkatkan hasil belajar. Nah, agar tidak terjadi learning loss dalam pembelajaran online, maka diperlukan desain pembelajaran yang dapat melibatkan pelajar secara aktif dalam online learning dengan memperhatikan kualitas kemandirian dan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu yang dapat dikembangkan adalah pembelajaran interaktif, gamification, yakni menambahkan elemen khas permainan game ke pelajaran sekolah untuk membuatnya lebih menarik dan efektif bagi pembelajar. Nah, ini nih tawarannya saya. Nah, apa benar tidak bahwa gamification ini dapat meningkatkan hasil belajar? Nah, menurut Sela dan Homer, dalam penelitiannya ya, pengaruh positif gamifikasi terhadap hasil belajar kognitif dapat diartikan stabil. Issue 2020, gamifikasi tidak hanya membuat pembelajar menjadi menarik, tetapi juga memungkinkan untuk memecahkan masalah dan mempelajari pelajaran melalui upaya dan kegagalan yang berulang. Kegagalan positif ini dapat memotivasi siswa untuk mencoba misi yang sulit. Antonesi dan kawan-kawan mengelompokkan efek empiris gamifikasi ini dalam 6 bidang: kinerja, motivasi, keterlibatan, sikap terhadap gamifikasi, kolaborasi, dan kesadaran sosial. Nah, dari sinilah nampak bahwa sebenarnya ini masih sangat dibutuhkan karena gamifikasi ini masih kurang penelitiannya. Nah, begitu saya mengajukan untuk AIS, dikatakan ya sangat menarik dan memang belum ada. Model gamifikasi ini belum diterapkan di AIS. Akhirnya diberi kesempatan untuk mengajukan proposal. Lumayan, pengajuan proposalnya itu kalau diterima ini ya sudah 50-80% lah insya Allah diterima. Kecuali kalau dalam desainnya saya itu tidak terlalu bagus, mungkin yang tidak menarik ya mungkin ditolak juga. Jadi taruhlah mungkin 50-50% ya. Temuan tinjauan literatur sistematik mereka menunjukkan bahwa gamifikasi dalam penerapannya dalam pembelajaran online khususnya MOOCs masih merupakan bidang yang masih baru, kurang dalam eksperimen empiris dan bukti dengan kecenderungan menggunakan. Jadi sehingga inilah yang menarik saya untuk meneliti tentang gamifikasi. Nah, ini masih ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Nah, ini kepustakaannya ini. Jadi semuanya bukan berarti nasional tidak bagus ya. Tetapi kalau kita mengambil di kolaborasi nasional sama internasional itu jauh lebih lebih luas dia punya. Jadi seperti inilah saya memberikan pernyataan-pernyataan, saya memberikan pernyataan didukung oleh teori. Seperti itu caranya di stop share. Jadi tadi kan saya janjikan bahwa saya putih sekali ya. Saya janjikan bahwa ada proyek-proyeknya itu saja deh. Buat saja latar belakang sesuai dengan apa yang mau diteliti. Tapi caranya seperti itu. Landasan teorinya yang banyak. Landasan yuridisnya 1-2 saja. Tetapi selesaikan tanggal 26. Karena tanggal 26 itu terakhir pengumputan nilai. Ingat bahwa dalam
dalam membuat proyek itu selalu tidak lepas dari teknologi pendidikan. Contoh kemarin kalau Anda mau membuat buku digital semuanya, ya silakan saja, tinggal ganti kontennya. Nah, digital book misalnya, saya punya judul satu lagi itu, tapi ditolak itu karena katanya sudah banyak, jadi ditolak. Akhirnya saya alihkan ke itu. Jadi atau lebih ke engaging learners, bisa juga seperti itu. Contoh ya, punya teman dia mencoba mengangkat apa saya perlihatkan. Nah, engaging modern. Nah, ini salah satu, ini sederhana saja judulnya, tapi nampak sekali TP-nya ya. Ke TPN-nya nampak sekali. Mana ini kok enggak nampak? Bentar. Nah, ini kelihatan yang saya buka ya. Model learning engagement dalam lingkungan virtual reality. Kelihatan tidak ini? Bu, kelihatan. Nah, ini nampak sekali TP-nya ini. Sederhana judulnya. Nggak usah nampak bahwa di sini, tetapi di dalam nanti menunjukkan bahwa ini di mana. Nah, ini model. Jadi ini pengembangan model ini. Nah, kalau saya lihat sama juga cara-cara ininya seperti bagaimana saya memberikan ini latar belakangnya ya. Dia mau menyampaikan pernyataan, kemudian didukung oleh teori-teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan contoh ya, proses pendidikan dan pembelajaran dapat diikuti oleh siapapun tanpa mengenal batas ruang dan waktu, kan dilaksanakan dalam lingkungan maya atau virtual berbasis teknologi digital. Nah, ini 2018. Penyelenggaraan proses pembelajaran berlangsung secara menarik dan tidak membosankan karena pendidik maupun peserta didik berada dalam lingkungan digital yang dapat dirancang secara variatif sesuai dengan keinginan. Ini teori-teorinya yang mendukung. Jadi dia lebih ke pengembangan model learning engagement yang efektif dan lingkungan belajar berbasis virtual reality. Nah, ini. Jadi coba saya lihat kepustakannya. Nah, ini coba lihat ini. Dia banyak menggunakan artikel-artikel ya. Jurnal-jurnal. Nah, contoh satu lagi ya. Saya kasih lihat model. Punya teman juga nih, sebentar ya. Jadi ini yang kaji ini mana itu? Bentar ya. Ini punya Pak Wes ini. Nah, engaging online discussion using the community of inquiry framework on ICE Institute's massive open online course. Dia juga engaging online discussion. Jadi dia lebih melihat gimana diskusi dalam pembelajaran online-nya ya, dengan community of inquiry framework penemuannya. Ini, coba kita lihat bagaimana dia mengkaji latar belakang. Dia mengkaji tentang MOOCs dan dia didukung oleh teori-teori tentang MOOCs. Quarter, kemampuan berinteraksi dengan belajar, dosen merupakan keterampilan yang sangat penting. Merupakan penerapan teori belajar secara konstruktivis. Ini mengangkat teori konstruktivis ya. Peran sejauh komunitas belajar, framework, Vygotsky, ini teori babonnya ini. Jadi bisa lama. Kalau umpamanya kita menggunakan teori babon ya, seperti punya Vygotsky, Skinner, kemudian siapa lagi tuh? Siapa? Bendur. Hah? Santrok ya. Siapa lagi? Nah, itu boleh di tahun-tahun lama itu boleh. Karena memang dia seperti itu, kalaupun ada di tempat lain itu biasanya dikutip. Santrok, kemudian Brunner, kemudian Gagne ya, tentang teori-teori psikologi, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian Frankfurt menawarkan 3 bentuk kehadiran, presence, kognitif,
sosial dan kehadiran dalam pembelajaran teacher. Ini sudah terupdate ini untuk memfasilitasi terjadi pengalaman belajar dan bermakna. Ya silakan Anda fokus saja, mau di digital, book digital, mau di engaging-nya, atau nah apa yang mau dikaji ini kesiapan mahasiswa yang mengikuti model pembekalan, kemudian mengukur dampak. Jadi dia lebih ke kuantitatif ini. Dia bukan model, dia dampak pembekalan keterampilan pembelajaran dalam lingkungan. Dia bukan pengembangan modelnya, tapi ada dia mengembangkan model pembelajaran keterampilan interaksi. Ada juga modelnya dia. Dan dia sampai ke uji keefektifannya karena dia mengukur dampak ya. Masif open online. Ini juga lagi ini nih, masif open online course ini sangat saat ini lagi booming walaupun itu sebenarnya sudah lama, cuma kan untuk penerapan online dan online learning ini baru saat ini karena memang dipaksa kita untuk melakukannya. Kalau dulu dulu itu mereka lebih cenderung itu menggunakan luring daripada daring. Kalau saya pergi membawakan materi misalnya, kemudian saya mengajarkan tentang online learning, dia cuma jawabnya gini. Saya kadang ditelepon ngapain kasih bodoh-bodoh orang lagi dalam pembelajaran online. Padahal saya sudah memprediksi karena itu memang sudah diprediksi. Dalam tulisan saya juga pernah menulis tentang prediksi pembelajaran online oleh siapa ya itu ya, bentar ya, oleh Habsbi itu dia sudah memprediksikan. Yusuf Hadi Mulyarso pun juga sudah memprediksikan itu. Mana ya, kok tidak nampak, kok hilang ya? Ini tulisan saya. Ini kelihatan ya, tulisan bab 1 kelihatan. Ya, tulisan saya itu tentang online, tentang pembelajaran online tahun 2006 itu ini Eric Asbi ini sudah memprediksikan ini tahun 72 loh. Menyatakan telah terjadi revolusi keempat dalam dunia pendidikan ya. Revolusi pertama itu ketika orang tua menyerahkan anaknya kepada orang yang berilmu, ya kan? Revolusi kedua digunakannya tulisan untuk keperluan pendidikan pada batu, keramik, dan lontar dan sebagainya. Revolusi ketiga terjadi dengan ditemukannya mesin cetak. Itu pendidikan disajikan dalam bentuk buku. Revolusi keempat ditemukannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi. Nah, menyambung itu, Mulyarso menyambung bahwa tepat kalau kita memasuki revolusi kelima dengan berkembangnya teknologi, komunikasi, dan informasi. Jadi ini sebenarnya sudah diprediksi semua. Sudah diramalkan bahwa akan terjadi suatu ledakan, akan terjadi disrupsi dalam pendidikan utamanya dalam proses ya dengan memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah itu menjadi kenyataan saat ini. Jadi memang sudah menjadi kenyataan. Mau tidak mau kita dipaksa untuk melaksanakan suatu pembelajaran online learning. Mau tidak mau pasti itu terjadi. Dan kalau Anda mundur lagi kembali ke pembelajaran luring, ya tunggu lagi akan terjadi lagi ledakan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, saya selalu menyampaikan bahwa segeralah kita mendesain sebaik-baiknya pembelajaran online. Bagaimana kita mendesain itu? Tidak mau harus begitu. Ini katanya orang masih 4.0, tidak lama lagi kita 5.0. Semua tinggal mengejapkan mata itu sudah ada di depan kita. Dalam hitungan detik itu ada di depan mata kita. Iya tidak, dalam hitungan detik itu Bapak dan Ibu ada di depan mata saya. Nah itu sudah luar biasa, dulu kan tidak ada itu. Tak mesti datang terlambat, macet, habis waktu di jalan 1 jam, mau menguji, maaf saya sudah start dari tadi, tapi tidak jadi-jadi. Ini pun sebenarnya kita sudah pakai daring ini, ada juga yang terlambat. Tidak bisa kubayangkan kalau kita luring, orang yang dari Majene baru start, kita kuliahnya jam, misalnya ya, contoh saja Pak Jalan, saya maafkan kok Pak Jalan, contoh saja ya, baru start ini, waduh, nggak dapat. Jadi itu, kita benar-benar sudah ada dalam jaringan, dalam hitungan detik. Ada si Debbie Panggelo dari Manokwari, ada Pak Jalan dari Majene, juga Pak Hasbullah, walaupun Pak Hasbullah seperti bayang-bayang. Saya tidak tahu kenapa seperti bayang-bayang. Ada Ibu Merah dari
Mana lagi? Maluku. Soal? Dari Maluku, Bu. Nah, Iya. coba luar biasanya itu yang namanya. Nah, kemaslah pembelajaran itu dalam online learning. Silahkan Anda mau membuatnya dalam bentuk model, ada mau membuatnya melihat bagaimana engaging online learningnya, interaksinya atau dan segalanya. Pokoknya bagaimanalah Anda melihat itu. Mau mengembangkan digital booknya, mau mengembangkan model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, nah, terserah saja, silahkan saja. Tetapi semua ke pembelajaran online. Saya ganti dulu ini kok. Seperti itu. Jadi silahkan Anda buat itu tugasnya ya. Bolehlah Anda tugasnya itu selain tugas yang review artikel. Kemarin saya suruh berapa ya review artikel? Berapa yang saya suruhkan review artikel? 10 ya? 10. Mana 1? Tidak pernah saya menyuruh 1. 10 ya. Baru 2 saya. 10 review artikel, 2 saja artikel nasional, 7, 8 artikel internasional. Itu harus selesai tanggal 26, karena tanggal 26 itu terakhir nilai masuk. Dikunci kalau tidak selesai. Ini pun sebenarnya sudah perpanjangan. Yang kedua, buat dari artikel itu buat latar belakang yang lebih cenderung kepada landasan teorinya. Tidak usah dulu landasan yuridisnya sama empirisnya, tetapi teori-teori yang Anda gunakan di dalam artikel itu. Jangan khawatir Bapak Ibu, ini tujuannya bagus ini. Bisa jadi latar belakangnya sudah jadi, tinggal menambahkan kajian pustaka, kemudian metodologinya biasanya umum-umum saja ya. Kalau Anda itu misalnya, kalau ini ya, kalau umpamanya ini pengembangan itu jelas sekali apa yang digunakan, model pengembangan apa yang digunakan. Jadi biasanya itu saja berulang-ulang. Nah, kajian pustaka ya tentu saja kita mengacu kepada variabel-variabel penelitian yang kita gunakannya, itulah yang dijelaskan teori-teorinya. Gitu. Gimana? Gimana Sarif? Saya Sarif curiga Sarif ada di atas motor lagi. Tidak, Bu. Di rumah aja. Kalau begitu saya mau buktikan kalau Sarif tidak di atas motor, tampilkan apa yang sudah dibuat. Udah. Yang tadi, Bu, yang jurnal ya. Iya. Udah ya? Oke, silakan. Kasih dulu kesempatan Sarif. Share screen ya, Bu. Oke. Sudah tampil, Bu. Cek. Gimana tuh teman-temannya, tampil atau belum? Wah, luar biasa ini. Sudah ada 7 dia punya. 7 kita tidak punya? Ya, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Hah? Apa? Iya, Bu. Silakan. Oh, iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membacakan sedikit hasil tugas dari review jurnal saya. Mungkin dari judul itu, saya itu evaluasi analitis pengalaman belajar perguruan tinggi pada kemanjuran pemecahan masalah siswa di antara bidang teknis dan ilmiah. Nah, di mana nama jurnal ini juga ada IJRE atau biasa disebut juga International Journal of Evaluation and Research in Education. Nah, tahun 2012, penulis Min Kwan Duong. Nah, tanggal Desember 2012, ya, di mana tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah mahasiswa Vietnam dan di bidang teknis dan ilmiah. Nah, di mana itu subjek penelitiannya ada 403 mahasiswa dari 3 universitas anggota di Vietnam National University of Ho Chi Minh City. Nah, termasuk 253 mahasiswa University of Technology, 37,9% mahasiswi, 143 mahasiswa Universities of Science, 46,86% mahasiswi.
Dan 34 mahasiswa Universitas Teknologi Informasi, 20. Kenapa hilang suaranya? Di mana kemanjuran pemecahan masalah yang efektif paling baik dipelajari dalam lingkungan di mana siswa bebas untuk menguji keterampilan berpikir, mengeksplorasi alternatif, dan menemukan solusi yang mungkin atau mungkin tidak cocok dengan solusi instruktur. Di sini ada cara dan alat ukur variabel independen. Ada 4, di mana survei kuesioner untuk mengumpulkan data variabel dependen kemanjuran pemecahan masalah dibangun dari 4 karakteristik. Yang pertama itu kemanjuran analisis data, 2 kemanjuran berpikir kritis. Ini itu agak besar sedikit. Yang keempat itu belum besar. Tunggu. Yang keempat itu yang ketiga itu kemanjuran solusi saat ini, dan 4 itu kemanjuran menghasilkan inovasi. Di mana definisi operasional independen, pengalaman belajar adalah urutan kesempatan belajar yang diberikan kepada siswa dalam studi mereka dan memberikan kontribusi untuk pengembangan kemampuan siswa. Di mana tujuannya itu utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah mahasiswa Vietnam. Di sini ada langkah penelitiannya. Dari jurnal ini tuh penelitian ini menggunakan software SPSS 13.0 untuk mengolah analisis data. Metode statistik yang digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan penelitian adalah analisis deskriptif dan analisis variance atau biasa disebut dengan ANOVA. Di mana digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu apakah bidang teknis dan ilmiah siswa berbeda dalam kemanjuran pemecahan masalah mereka, dan bagaimana dan metode regresi berganda digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua itu bagaimana siswa bidang teknis dan ilmiah dari keberhasilan pemecahan masalah dipengaruhi oleh pengalaman belajar perguruan tinggi mereka. Di sini ada hasil penelitian. Di sini untuk 3 kampus itu hasil penelitiannya itu bahwa mahasiswa di Universitas Teknologi memiliki efikasi pemecahan masalah tertinggi. Mungkin teman-teman bisa lihat di atas itu M sama dengan 3,51, SD 0,50, dan mahasiswa Universitas Teknologi Informasi memiliki efikasi pemecahan masalah terendah. Di sini ada hasil perbandingan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari efikasi pemecahan masalah mahasiswa antara 3 universitas, di mana F ini 18,20, P kurang dari 0,001. Di sini perbandingan post-host menunjukkan bahwa mahasiswa 3 universitas dapat dikategorikan ke dalam kelompok. Di sini tingkat efikasi pemecahan masalah mahasiswa yang tinggi di Universitas Teknologi, rendahnya tingkat keberhasilan pemecahan masalah mahasiswa di Universitas Teknologi Informasi dan Universitas Sains. Dalam 2 kelompok tidak ada perbedaan yang signifikan dari kemanjuran pemecahan masalah. Di sini ada kekuatan penelitian dan kelemahan, ya Bu. Kalau saya Bu belum bisa menemukan di mana kekuatan dan kelemahan dari jurnal ini. Mungkin makanya saya kasih kosong. Di sini kesimpulannya penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman belajar. Motor sampai di situ. Ya Bu. Sorry, lanjut. Penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman belajar mempengaruhi keberhasilan pemecahan masalah bidang teknis dan ilmiah mahasiswa Vietnam, di mana hasil penelitian ini menemukan kontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur pengembangan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa Vietnam. Studi ini juga menemukan bahwa kemanjuran pemecahan masalah siswa Vietnam di bawah tinggi. Demikian informasi yang diberikan dalam studi membantu administrator, fakultas, dan ilmuwan di VNU HCM harus memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kemanjuran pemecahan masalah siswa mereka. Harus mengevaluasi pembelajaran akademis mereka dengan efek pada peningkatan kemanjuran pemecahan masalah siswa. Ini akan membantu administrator, fakultas, dan ilmuwan
untuk memantau dan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan pembelajaran akademik untuk memenuhi kebutuhan negara dalam proses membangun program instruksional. Administrator dan ilmuwan di universitas harus merancang kebijakan kelembagaan yang lebih baik dan memilih pembelajaran akademik lanjutan untuk tidak hanya memberikan latar belakang pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemanjuran siswa untuk pekerjaan masa depan. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa kurikulum memiliki efek mendalam pada prestasi siswa dan memainkan peran penting dalam meningkatkan keberhasilan pemecahan masalah siswa. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Berapa artikel ini? Sorry, Ya, Bu, tunggu. yang dibahas. Karena saya dengar tadi ada self-efficacy. Ini apanya itu, Bu? Berapa jumlah itu artikel yang dibahas? Satu saja ya? Satu aja, Bu. Enggak. Satu. Iya, Karena Bu. saya dengar tadi ada self-efficacy. Coba saya lihat judulnya. Ini, Bu. Di atas. Ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada di mejanya. Saya bicara sama kakak Dion, telepon gitu. Nggak ada. Sebentar ya, sebentar. Nah. Saya bicara sama kakak Dion. Evaluasi analitis pengalaman belajar perguruan tinggi pada kemanjuran pemecahan masalah. Perbaiki sedikit anunya. Mana anunya judul aslinya itu? Itu yang saya cari, Bu, yang jurnal bahasa Inggrisnya, Bu. Iya, harusnya cantumkan apa judul aslinya, karena kalau kemanjuran biasanya jamu itu. Jamu itu manjur, keefektifan mungkin. Iya, Bu. Mungkin Pemecahan masalah. Iya, Iya. dia efektif atau tidak. Ya, Bu. Nah, apalagi ini bahasa Vietnam saya lihat. Bahasa Inggris, Bu. Jadi, Kemarin Inggris, evaluasi pengalaman. Jadi disesuaikan dengan pembelajaran ya. ya, Bu. Kalau manjur obat biasanya. Obat, kemanjuran minum jamu misalnya. Ini keefektifan pemecahan masalah siswa. Makanya saya mau lihat itu judulnya apa sebenarnya. Itu makanya tadi saya cari, Bu. Ya, coba tampilkan itu. Saya cari dulu, Bu, Di. Ya, jangan lama-lama nah carinya. Saya share Cepat pulang. Stop share. Jadi saya dengar tadi ada self efficacy. Nah, makanya saya lihat di mana itu self efficacy-nya di judul. Kalau perlu ada keyword-nya nah. Dinda, kenapa Dinda? Bagaimana? Ayo, Syarif. Fakih. Istighfar ku Fakih. Saya kira kenapa Fakih? Apa nggak lihat di atas? Kamu lihat di atas Fakih? Gentengnya bocor. Ambil lu baskom Fakih, baru tak ada itu genteng no. Ini kan lu baskom. Bahrul, di mana Mi Bahrul? Kapan ini semua mau ke kampus Siapa tahu datangi Pak Hasbullah atau Pak Jalal, kebetulan ada di Makassar. Bu Merah jangan dulu jauh dulu sama siapa lagi tadi itu Debbie. Itu Debbie udah tutup nih pulang Mi Debbie. Nah, ini semua yang ada di Makassar. Kalau Bu Tita kan rajin datang. Kalau kebetulan ada Pak Jalal sama Pak Hasbullah di Makassar, biasa kan dia tugas itu. Tahu tidak itu Pak Jalal sama Pak Hasbullah tiba-tiba biasa ada di sini, tidak bilang-bilang nih. Nah, baru kita kumpul. Tahu tidak Ji? Saya kira ada di sini. Ada aja minggu lalu Bu, tapi tidak jadi Bu. Kayaknya kuliah. Mana ada 2 orang yang ada. tapi anu Bu terus ke ini kemarin. Mana? 2 orang yang ada ke Fandi sama Fakih. Kalau ada gitu langsung oh ya, karena jauh-jauh datang. Nggak jadi mungkin ini jadi saya standby di bandara saya Bu. Deh. Mana Mi ini mau orang pulang nih. Ini Sarif kasih lama-lama saja orang. Sarif, kemai Mi.
Syarif. Syarif. Nggak dengar kini Syarif ya. Cantumkan itu judul aslinya di artikel, di review. Supaya jangan ada kata kemanjuran. Dan ada apa Ki Fandi? Fandi. Syarif. Foto dulu Syarif ya. Dari suaranya Syarif. Rizky Mutmaina Amir. Berapa Mi artikelnya Rizky? Ada reviewer kita? Satu aja Bu yang sudah aku review yang tadi. Oh, maksudnya ini review berangkat tugas ini. Iya. Saya kira sudah reviewer jurnal. Belum Bu yang internasionalnya. Karena pengertian Kak. Saya kira sudah ada sering mereview jurnal atau artikel. Enggak ya? Tidak Bu. Aku kirimkan kacamata kok anti ini radiasi. Padahal ini snap kamera. Gimana ya Syarif? Nggak ada ya? Tampilkan kembali tadi itu. Syarif lama dulu. Oh pulang. Iya Bu. Entah saya dapat Bu. Kenapa ada artikel tidak dapat? Mana Anda bikin? Tapi kami cepat buru-buru. Iya Bu. Mana itu tadi? Tugas. Oke, ada yang mau memberikan masukan tentang apa yang disampaikan oleh Syarif? Tunggu. Saya mau lihat. Kecil Bu, sedikit. Saya mau lihat itu di atas lagi, di atas. Kan beda jika tidak kubaca kalau mau kasih kecil nih. Sebesar lagi ya? Besar lagi. Kacamata anti radiasi gitu, Syarif. Radiasi ini bukan kacamata baca. International Journal of Evaluation on Research in Education. Kenapa kalau tidak mencari itu educational technology, Journal of Educational Technology, Education Technology. Banyak sekali itu. Ntar saya kirimkan ya nama-nama jurnalnya di mana Anda bisa mencari. Ntar ya. Ya Bu. Saya kirim di ini. Ini kan evaluasi nih, evaluasi pendidikan, evaluasi and research education. Ntar. Cari di sini lah. Aduh. Tunggu. Guna. Jurnal. Nih. Saya kirim di mana? Di grup aja, Bu. Di grup. Ini sudah nih. Saya kirim. Jurnal, sorry, ini Teknologi Pedagogik and Education, International Journal of Education and Technology in Higher Education, ini open access. Journal Science of Science, Education and Technology, Journal of Mathematics, Science and Technology Education, International Journal of Technology and Design Education, Interactive Technology and Smart Education, Journal of Research and Technology in Education. Itu banyak itu. Coba cari-cari di situ. Searching saja. Jadi itu ya. Ini evaluasi and research in education. Ini masih lebih umum. Kita tidak mau berfokus ke teknologi pendidikannya. Oke, lanjut. Di bawah subjek metode ini analisis deskriptif dan analisis varian ANOVA, berarti dia kuanti, dia mix metode ya. Definisi operasional naik. Itu masih kata kemanjuran. Pemecahan masalah yang efektif. Tidak usah itu, kalau itu mungkin tambahan saja ya. Seandainya kita bisa melihat apa
bahasa Inggrisnya mungkin kita bisa saling membantu. Paling baik dipelajari dalam lingkungan di mana siswa bebas untuk menguji keterampilan berpikir, mengeksplorasi alternatif dan menemukan solusi yang mungkin tidak. Apa sih? Yang mungkin atau mungkin tidak cocok dengan solusi instruktur. Nah, ini dia. Dia enggak olah ini kembali ini. Dia translate Google ini. Iya Bu, translate Google Bu. Tapi Oke. kamu tidak olah, jadi enggak maknanya yang apa ya? Mungkin atau mungkin tidak cocok. Yang mungkin atau mungkin tidak cocok. Yang cocok atau tidak. Yang cocok atau tidak dengan solusi yang instruktur. Apa ya? Kayaknya bukan itu deh, tidak seperti itu maknanya. Iya Bu, kayaknya bahasa Inggrisnya Google kurang tinggi Bu. Survei kesehatan untuk mengumpulkan data variabel dependen, kemanjuran, pemecahan masalah dibangun dari 4 karakteristik. Enggak usah lihat itu kata kemanjuran. Kemanjuran analisis data. Apa ya? Kata apa? Coba naik lagi, jangan kemanjuran lagi nomor 2. Nomor 2. Selain kemanjuran, mana Mi? Nomor 2 kemanjuran bisa deng. Nomor 3 kemanjuran sampai 4 semua kemanjuran. Kesimpulan adalah kemanjuran. Kemanjuran. Coba dilihat lagi tuh nanti apa ya? Sarif ya. Bahasa Inggris, iya bahasa Indonesianya Bu. Iya. Coba lihat kata yang mengikutinya. Solusi saat ini. Apakah keefektifan atau apa? Kalau keefektifan jelas sih effectiveness ya. Tapi kemanjuran ini dia gunakan kata apa ya kemanjuran? Sampai kamu begitu setianya sama kata kemanjuran. Kemanjuran. Saya ganti saja namanya ini Sarif Manjur. Sarif Manjur. Bahaya. Ini semua kemanjuran. Coba dicek lagi ya. Kalau bukan keefektifan cari kata yang mirip sekali dengan ini. Karena kalau keefektifan itu jelas sekali ininya katanya. Nah, pokoknya jangan pernah lepas dari apa yang kita mau kerjakan di teknologi pendidikan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau ini punya Sarif ini masih ngambang-ngambang sedikit lah. Atau berikan argumennya kenapa apa sumbangsinya terhadap teknologi pendidikan. Gimana teknologi pendidikan dalam artikel ini? Silakan Sarif. Ya Bu. Sumbangsinya ke teknologi pendidikan Bu. Ya, di mana ini teknologi pendidikan? Apa yang Anda angkat ini memang kawasannya di teknologi pendidikan. Coba. Kalau saya mungkin Bu, ada di kesimpulannya. Di sini kan biasanya kan teknologi pendidikan itu sering memecahkan masalah di bidang teknis ilmiah mahasiswa. Nah, ceritanya dalam belajar itu selalu membuat sesuatu yang baru. Makanya saya berpikiran mungkin jurnal ini cocok dengan teknologi pendidikan. Tapi dari memang review jurnal dari Inggris ke Indonesia ada sedikit kayaknya melenceng bukan dari segi teknologi pendidikannya. Makanya berpikiran bilang mungkin ada sedikit tidak terlalu mengarah ke teknologi pendidikannya begitu Bu ini review jurnal. Makanya saya buat baru lagi baru cuman belum selesai. Berarti masih ragu juga ya? Iya Bu, masih ragu ke jurnalnya. Makanya saya tidak tulis ke kota penelitiannya Bu sama kelemahannya. Gitu. Iya Bu. Baik, artinya sudah mulai terjadi perdebatan dalam dirinya Sarif bahwa ini teknologi pendidikan, ini bukan yang mana kajiannya. Jangan sampai Anda mengkaji pilihannya orang seperti manajemen pendidikan, boleh kalau dikombinasikan ya. BK boleh, misalnya pengembangan apa itu kalau BK pengembangan e-counseling misalnya ya silakan saja, tetapi kita fokus ke pengembangan model yang akan digunakan bukan kepada kontennya. Nah, kontennya itu masuk ke BK. Itu bisa seperti itu. Jadi konten apa saja, jadi silakan dengan kajian masing-masing ya.
Kalau umpamanya Ibu Merah dari jurusan apa, itu bisa memasukkan kontennya di situ dan tetap ke teknologi pendidikannya. Kalau umpamanya Husna ini jurusan apa ya? Fisika Ibu, tapi ngajar SD. Fisika ya. Terus ngajar di SD. Guru kelas sekarang Bu. Oh, guru kelas di mana? Di Kolaka Utara Ibu. Oh, Kolaka di anu ya. Mana lagi tuh Batu Las Susua. Nah, saya kasih contoh ini salah satu fisika yang diangkat, pengembangan bahan ajar high teknologi berbasis HOTS dan TIPEX untuk mata pelajaran fisika di era COVID-19 pada Lembaga Bimbingan Belajar Studi Center of Indonesia, Sabang Baru. Jadi dia mengembangkan suatu bahan ajar yang orientasinya ke high content, ke high teknologi berbasis HOTS dan TIPEX. Tapi dia mengambil kontennya fisika. Bisa seperti itu, ya. Kalau umpamanya Husna ini mau memilih, mau di fisika, mau di fokusnya ke SD, silahkan juga. Tetapi paling sudah PNS ini Husna ini? Iya Ibu. Oh sudah terangkat jadi guru di SD? Iya Bu, alhamdulillah. Ijazah apa? Iya. Ijazahnya pakai apa tuh? Ijazah S1 saya fisika, kebetulan itu hari bisa masuk di kualifikasi jurusan guru kelas untuk jurusan saya fisika. Oh gitu ya, iya. Jadi Tidak bisa ini sertifikasi itu fisika? Iya, nggak bisa. Kecuali mutasi nanti di sana. Iya, SMP ya. ya pindah aja nanti. Jadi apa ya, Anda mau fokusnya ke fisika kalau untuk pengembangan karir, misalnya mau ada rencana mau pindah ke jenjang yang lebih tinggi ke SMP atau ke SMA ya, berarti nanti kontennya isinya itu fisika. Tetapi kalau Anda mau fokus di SD, ya cari pembelajaran di SD. Apakah tematik ya, pendekatan tematik atau model pembelajaran apa yang mau dikembangkan yang ada di SD ya. Silakan saja Husna ini memilih. Kalau mau fokus di SD nanti menggunakan teknologi pendidikannya, saya kira itu bisa saja. Siapa yang mengatakan bahwa PGSD fisika itu tidak linear dengan teknologi pendidikan? Saya waktu S3 itu tahu tidak kalau Pak Direktur itu teknologi pendidikan loh S3-nya. Direktur pasca itu. Jadi dia guru besar teknologi pendidikan. Jadi dari teknik, beliau itu dari teknik S1, S2 teknik, kemudian masuk S3 teknologi pendidikan. Jadi rata-rata sebenarnya dia guru besar kok. Karena memang untuk teknologi pendidikan semua prodi bisa masuk. Malah ada teman saya dokter itu masuk teknologi pendidikan S3. Dia dibawa saya. Coba. Saat kita ketemu, oh ada dari dokter, ternyata teknologi pendidikan. Malah ada kedokteran kekhususan teknologi pendidikan. Saya tidak tahu di mana itu, ada itu. Kedokteran kekhususan teknologi pendidikan. Saya disampaikan itu waktu sama promotor saya. Itu luar biasanya itu. Coba searching saja ICT, itu akan nampak itu di teknologi pendidikan itu sangat berkembang di Amerika. Pokoknya di luar itu sangat berkembang karena memang tidak pernah lepas dari pembelajaran. Tinggal kita saja menguasai apa kita menguasai tidak. Saya dulu saja waktu selesai S1 itu, saya ikut tes di swasta itu hanya 2 orang yang diterima. Saya dari pada waktu itu 300 orang peserta ya, hanya 2 orang yang diterima, satu dari Unhas Perikanan, satu saya teknologi pendidikan. Karena saya memperlihatkan bahwa ini loh teknologi pendidikan. Dan mereka ini, oh ternyata begini seperti ini. Mereka bisa mendesain pelatihan, mereka bisa bisa menjadi analis pelatihan, analis apa ya itu. Kemudian apa lagi? Pokoknya kalau untuk di pelatihan-pelatihan itu, misalnya di BKKBN, di mana mereka tiap tahun pasti ada itu pendaftaran teknologi pendidikan. Ya, itu ya. Itu makanya kemarin waktu saya bawa materi di seminar nasional, sayang sekali sebenarnya narasumbernya pergi supaya dia paham bahwa ini loh teknologi pendidikan. Yang lain ya, maksudku yang sebelum saya yang ditator itu, supaya mereka bisa kan mereka dari disiplin ilmu yang berbeda ya, dan saya lihat mereka bukan orang teknologi pendidikan.
Oke, saya kira itu saja dulu ya. Saya sudah lewat dari perjanjian saya dengan Alfandi yang cuma mau 1 jam. Karena Pak Jala terlambat, jadi saya tambahkan. Tak. Ya Terima cukup dulu. kasih, Bu. Silakan nanti dikerja tugasnya jangan lewat dari tanggal 26 karena 26 batas pengikutan nilai, dan tolong jangan dikirim di pukul 12 malam. Saya nanti akan buka di Samoke pengumpulan tugas sampai jam 3 sore supaya ada kesempatan saya memeriksa. Ya, sampai pukul 12 malam. Oke? Berarti di input di Samoke, Ibu, tugasnya nanti. Di Samoke ya. Semua bisa login di Samoke kan? Ada 2 tugas yang mau saya periksa. Oh iya, Bu. Termasuk ini kerajinan-kerajinannya dalam mengikuti ini, Fandi. Zoom. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Mana ini sebagian? Kurang 4 ini. Iya, kemana itu? Tidak ada informasi, Bu. Termasuk itu ya, kerajinannya hadir dalam pertemuan-pertemuan Zoom. Tapi Bu, jadi tugasnya nanti itu di ini Bu, di Samoke Bu ya, untuk Ya, kejelasannya Bu. Tidak usah saya atau gini, kirim saja ke WA, ke grup WA saja supaya gampang lagi saya lihat ya. Oh iya Bu, tapi Bu kalau bisa di ini Bu, mungkin bisa diperjelas ulang untuk tugasnya Bu. Tugasnya yang pertama review artikel 10, 2 nasional, 8 internasional yang terupdate 5 tahun terakhir. Tugas kedua buat dari review artikel itu buat latar belakang yang lebih fokus ke teori. Latar belakang satu saja Bu. Dua dong, dua. Jangan 2 latar belakang. satu latar belakang, satu saja latar belakang. Iya. Paling 2-3 halaman ya. 2-3 Oh, iya. halaman berdasarkan artikelnya. Jadi Berdasarkan coba dari 10 artikel itu Bu. Iya. Jadi Jadi difokuskan ya. Apa yang mau dibahas? Apakah mau di digital book atau mau di engaging atau mau di online learning, di blended, atau mau ke pengembangan media, ke pengembangan model, ya difokuskan saja kemudian dicari reviewnya. Oke? Oh iya Bu. Iya. Oke. Sudah benar? Apa pertanyaan? Tanggal 26 itu semua mata kuliah Kak Ibu? Iya, Terakhir semua. pengumuman nilainya. Semua, harusnya semua. Makanya Alfandi, ingatkan Tapi masih ada dosen yang belum pernah masuk. Siapa? Ada materinya yang ini setelah Meet. Siapa? Siapa itu namanya yang Prof. statistik? Hamsu, Bu, baru 2 kali pertemuan sama Statistik. kewirausahaan juga, Bu. Statistik tidak pernah masuk. Statistik. Itu Satu kali, baru satu Prof. kali Hamsu, Bu. tapi iya. Pak Anas tidak pernah masuk. Ya, tidak pernah di chat mungkin Pak Anas. Dia bilang suruh ketua tingkatnya chat Kak. Selalu bilang insya Allah, Ibu. Rendah kuliah. Kemarin terakhir bagi kelompok, Ibu. Setelah itu tidak masuk nih Bapak. Oh, ingatkan lagi Pak, bagaimana Pak perkuliahan berakhir, penginputan nilai, informasi dari Bu Hikmah, penginputan. Saya ngeri-ngeri Rizky ada tangan. Iya, Ibu. Berarti tanggal 26, Bu, terakhir. Iya, infokan ke dosen-dosen bahwa informasi dari Bu Hikmah bahwa penginputan nilai terakhir tanggal 26. Iya, Bu. Baru 3 hari, Pi. Itulah. Gimana itu kuliah? 8 kali pertemuan 3 hari. Itu bagaimana itu Pak Jalan? Mana harus kerja tugas lagi. Dende, mati Pak Jalan. Rasan. Saya sudah dikerja saja dulu. Insya Allah selesai itu. Oh iya, dikerja saya dulu, nanti selesai baru dihubungi dosennya. Bilang, Pak, masuk lagi Pak, selesai tugas LTP. Iya. Kenapa kau sih Sarif nak jadi malaikat teh? Kami jadi malaikat ini Bu, gara-gara tugas. Malaikat tak bersayap datang padanya.
Semoga terinput Saya ini kira anu kunang-kunang di atas tadi itu bukan ya? berem-berem. Ubur. Berubur. Oke, cukup Mina. Anda dulu selesaikan itu tugasku. Iya Bu, Iya, Bu. saya Makasih kerja banyak, juga, Sebelum- kerja tugas juga ini. Itu sebenarnya ada, kira-kira kalau ada prediksi tahun depan, itu ada hibah untuk pasca, tapi dari pembimbing tadi, itu ada hibah untuk penyelesaian studi itu 30 juta. Masya Allah. Untuk tahun Alhamdulillah. depan. Alhamdulillah Bu. Bisa lah Bu, digarap. Oke, saya kirimkan nah. Iya Bu, siap Bu. Kirimkan ini tadi proposalnya nah. Iya Bu, Bu. Jadi kerja, oke. Oke, Pak Le. Terima kasih Bu. Iya, makasih banyak terima kasih Ibu. banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, ada yang titip salam. Coba salamnya siapa? Coba Mi. Pak Sinar Alam Bu. Salam Kak sama adekku. Bilang salam balik. Waktu ditator kemarin Bu. Oh, cara apa ditator? Lakip Bu. Oh, gitu. Saya sudah kirim ini buku panduan PPM, pengabdian, penelitian dan pengabdian. Itu bisa multi tahun itu. Silahkan. Tunggu kalau Fandi nanti jadi sarungmu Fandi. Sarung hijau lagi. Oke. Iya, Bu. Oke, sudah saya kirim. Silahkan Anda pelajari. Itu Iya, lumayan. makasih banyak Ibu. Ya, ya. Kasih Bu. Kasih. Belum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Bagaimana ini Pak Alfandi? Tugas